Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan belajar tentang pecahan aljabar. Ini materi terakhir, jadi bagaimana kita melakukan perkalian dan pembagian sebuah pecahan aljabar. Jadi disimak baik-baik supaya bisa. Oke, kita ingat kembali dulu ini materi SD. Bagaimana kalau kita mengalihkan 1/5 dikali 1/5? Berarti pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi 1/25 gitu kan, 5 kali 5 sama dengan 25. Lanjut, bagaimana kalau bentuk pembagian 1/6 dibagi 1/4? Caranya mudah, ini kita balik dulu, 1/6 dikali gitu kan, dari bentuk pembagian kalau ke bentuk perkalian dibalik jadi dikali 4/1. Ini sama dengan 1 dikali 4, 6 dikali 1 sama dengan 4/6. 4/6 ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Berarti pecahan ini sama saja 2/3. Contoh soal yang ketiga. Bagaimana perkalian 5/6 dikali 2/15? Ini bisa disederhanakan. 5 dengan 15 bisa sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 15 dibagi 5, 3. Lanjut, 6 dan 2 bisa sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2 itu 3. 2 dibagi 2 berapa? 1. Berarti 1 dikali 1 adalah 1 per 3 dikali 3 adalah 9. Ini jawabannya. Lanjut contoh soal yang keempat. 3/14 dibagi 6/7. Caranya ini dibalik dulu. Jadi 3/14 ini bentuknya pembagian, supaya jadi bentuk perkalian dia dibalik jadi dikali 7/6. Ada yang bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan. 3 dan 6 sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Lanjut, 14 dan 7 sama-sama dibagi 7. 14 dibagi 7, 2. 7 dibagi 7, 1. Sama dengan 1/2 kali 2 adalah 4. Jangan lupa pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Oke, sifat perkalian dan pembagian pada pecahan biasa berlaku pada pecahan aljabar. Jadi untuk pecahan aljabar itu sama saja, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Contoh soal yang pertama, 2/5A dikali 1/3A. 2 dikali 1 itu adalah 2. 5A dikali 3A berarti per berapa? 5 kali 3, 15. A dikali A pangkat 2. Selesai. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 5A kuadrat B per 6C kuadrat D dikali 2D per 15 AB. Caranya adalah angkanya dulu. Angkanya itu kita sederhanakan. 5 dengan 15 gitu kan, sama-sama bisa dibagi. 5 dibagi 5, 1. 15 dibagi 5, 3. 2 dan 6 juga sama-sama bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 itu 3. 2 dibagi 2 itu 1. Kalau sudah, kita tulis lagi. 1A kuadrat B per 3C kuadrat D dikali 1D per 3AB. Begitu kan? Maka sama dengan kalau sudah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Pembilang dikali pembilang, A kuadrat B dikali D. Sudah ditulis lagi berarti. A kuadrat BD per, gitu kan, penyebutnya 3 dikali 3 itu 9. Kalau sudah ditulis lagi C kuadrat D dengan A B. Oh, nggak ada yang sama hurufnya. Yaudah tulis lagi A B C kuadrat D. Kalau sudah, perhatikan antara pembilang dan penyebut ada yang bisa disederhanakan hurufnya kan, hurufnya ada yang sama. Apa saja itu? B dengan B, D dengan D. Maka hasil akhirnya adalah A kuadrat per 9 AC pangkat 2. Ada lagi yang bisa disederhanakan? Oh, ternyata ada. Ini A pangkat 2, A pangkat 1. Berarti ini sisanya pangkat 1. Sama dengan A per 9C kuadrat. Begitu ya. Kalau masih bingung, diulang lagi sampai
bisa. Kalau sudah bisa, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Untuk contoh soal yang ketiga, ini adalah bentuk pembagian. A pangkat 3 per B dibagi A kuadrat B per 3C. Dalam bentuk pembagian pecahan, kita kan harus balik dulu bentuk pembagiannya ya, supaya jadi bentuk perkalian. Yuk kita balik. Jadinya A pangkat 3 per 3B dikali, gitu kan. Dibalik 3C per A pangkat 2B. Begitu. 3 dan 3 bisa kita sederhanakan. Lanjut, ada lagi yang bisa disederhanakan. Nih, yang ini A pangkat 3, ini A pangkat 2. Gitu kan, berarti sisanya adalah A pangkat 1. Kan 3 dikurang 2, 1. Maka sama dengan A pangkat 1, C, gitu kan, pembilangnya. Penyebutnya, sisanya adalah B dikali B. Tuh, jadi B pangkat 2. Oke, berarti AC per B kuadrat jawabannya untuk contoh soal yang ketiga. Lanjut, contoh soal yang keempat. 3A kuadrat B pangkat 3 per 4C D pangkat 4 dibagi 3AB pangkat 2. Untuk 3, nih perhatikan 3AB pangkat 2 ini bisa kita tulis sebagai 3AB pangkat 2 per 1, kan begitu? Berarti ini bisa kita ubah. Ubahnya bagaimana, Pak? Perhatikan. Ini bentuk pembagian, kita rubah ke bentuk perkalian. Berarti 3A kuadrat B pangkat 3 per 4CD pangkat 4 kali, gitu kan, 1 per 3AB pangkat 2. Ada yang bisa disederhanakan? Ya, angkanya betul, 3 dengan 3. Lanjut, ini A pangkat 2, ini A pangkat 1. Berarti 2 dikurang 1, sisanya A pangkat 1. Yang B juga, ini B pangkat 2, ini B pangkat 3. Sisanya B pangkat 1. 3 dikurang 2, 1. Sama dengan yang pembilang dikali pembilang, gitu kan. Pembilang sisanya adalah A pangkat 1, B pangkat 1. Per penyebut dikali penyebut juga. Sisanya yang di penyebutnya 4C D pangkat 4. Berarti ini jawabannya. Oke anak-anak sekalian, kalau sudah bisa kita lanjut ke slide selanjutnya. Kalau masih bingung diulang lagi sampai bisa. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kelima, 6, dan 7. Contoh soal yang kelima, 9M kuadrat N pangkat 5 per 15N kuadrat P pangkat 4 dikali 10N P pangkat 3 per 21M pangkat 3. Angkanya dulu kita sederhanakan, gitu kan. 9 dan 21 itu sama-sama bisa dibagi 3. 9 bagi 3, 3. 21 dibagi 3, 7. Lanjut, ada lagi 15 dan 10 sama-sama bisa dibagi 5. 10 dibagi 5, 2. 15 dibagi 5, 3. Ini juga sama-sama 3 nih. Oh, bisa disederhanakan berarti. Maka sama dengan angkanya yang di pembilangnya 2, gitu kan. Yang di penyebutnya 7. Kan udah gak ada yang bisa dikali lagi. Kita masukkan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Yang pembilangnya dulu. M pangkat 2, N pangkat 5 dikali N P pangkat 3. Ini yang di pembilangnya yang di atas. M-nya nggak ada temen, ya udah tulis lagi M pangkat 2. N pangkat 5, ini N pangkat 1, berarti 5 ditambah 1, N pangkat 6. P pangkat 3 per 7, N pangkat 2, gitu kan. P pangkat 4, M pangkat 3. Nah, antara pembilang dan penyebut ada huruf yang sama. Kalau ada huruf yang sama, bisa kita bagi, gitu kan, pangkatnya. Mulai dari M, yang atas M pangkat 2, ini M pangkat 3. 3 dikurang 2, 1. Lanjut yang N, yang atas N pangkat 6, yang bawah N pangkat 2. 6 dikurang 2, itu 4. Kan kalau dibagi, pangkatnya dikurang. Ada lagi P. P pangkat 3 dan P pangkat 4, sisanya 1. Sama dengan, gitu kan. Jadi 2 yang pembilangnya N
pangkat 4 per 7 apa? M pangkat 1 P pangkat 1. Begitu. Kalau masih belum bisa, diulangin lagi dari awal nomor 5. Kalau sudah bisa, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 6. 12 A pangkat 3B per 7 AB kuadrat dikali 4 ABC per 3 AD. Nah, ini dibagi 14 D pangkat 2 per 3 BC. Caranya bagaimana? Ya mudah, caranya kita balik dulu, kita ubah nih bentuk pembagiannya ke bentuk perkalian. Caranya bagaimana, Pak? Ya udah, caranya 12 A pangkat 3B per 7 AB pangkat 2 dikali 4 ABC per 3 AD, gitu kan? Nah, ini dirubah jadi bentuk perkalian, dibalik, jangan lupa pecahannya. 3 BC per 14 D pangkat 2. Kalau sudah, gitu kan, berarti sama dengan, nanti kan ke samping lagi. Angkanya dulu, angkanya kita sederhanakan, mana yang bisa dibagi, gitu. Yang mana? Oh, ini ada yang sama, 3 dengan 3. Habis. Lanjut 4 dengan 14. Gitu kan? 4 dengan 14 sama-sama bisa dibagi 2. 4 dibagi 2 itu 2. 14 dibagi 2 itu 7. Kalau sudah, berarti kita operasikan pembilang dikali pembilang dikali pembilang, gitu kan? Sama dengan 12. Gitu kan pembilangnya, per angka yang di bawahnya 7 dikali 7 itu 49. Kalau sudah, ini A pangkat 3, A pangkat 1, nggak ada lagi, 3 tambah 1 adalah A pangkat 4. B yang B pangkat 1, B pangkat 1, B pangkat 1, 1 tambah 1 tambah 1, B pangkat 3. C juga ini C pangkat 1, C pangkat 1, berarti C-nya pangkat 2. Per, gitu kan, 49, ini A pangkat 1, A pangkat 1, jadi A-nya pangkat 2 kan dikali. B pangkat 2, oh nggak ada temennya, B pangkat 2. Yang D, ini D pangkat 1, D pangkat 2. 1 ditambah 2, D pangkat 3. Nah, kalau sudah, kita sederhanakan huruf-hurufnya kita bagi. Ini A pangkat 4, A pangkat 2, berarti 4 dikurang 2, 2. B pangkat 3, B pangkat 2. 3 dikurang 2, 1. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada berarti 12 A pangkat 2, B pangkat 1, C pangkat 2 per 49 habis D pangkat 3. Jadi inilah jawabannya. Kalau masih bingung, diulang lagi sampai paham. Kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 7. Untuk contoh soal yang nomor 7, gitu kan, ini adalah bentuk perkalian lalu bentuk pembagian. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Bagaimana yang di dalam kurung? Angkanya dulu, gitu kan, antara 21 dengan 9 sama-sama bisa dibagi 3, gitu. 21 bagi 3 7, 9 bagi 3 3. Oh, ini bisa lagi 6 dengan 3 sama-sama dibagi 3. Ini habis 1, ini 2. Oh, ini bisa juga dibagi ini 12 dibagi 2 itu 6. Oke. Kalau sudah, berarti ini jawabannya adalah 7, gitu kan. Ini A pangkat 3, oh nggak ada temennya, A pangkat 3 pembilang dikali pembilang. B pangkat 1, oh nggak ada temennya, B pangkat 1. D pangkat 3, nih D pangkat 3 per, gitu kan. Sorry, pernya jelek tadi, agak kepleset. Sebentar. Per A pangkat 2, oh nggak ada temennya, berarti 6 A pangkat 2 C pangkat 2 dengan C pangkat 2, 2 tambah 2 C pangkat 4, D pangkat 1, D pangkat 1.
Kalau sudah, ini bentuk pembagian kita rubah ke bentuk perkalian. 7A. Oh, dibalik ya? Dibalik berarti salah. Ini kita balik dulu. Hati-hati tuh, Bapak aja kebalik. 8AD pangkat 2 per 7A kuadrat C kuadrat. Yang dilakukan apa? Angkanya dulu. Angkanya kita sederhanakan. 7 dengan 7 habis. Gitu kan? Lanjut 8 dengan 6 sama-sama bisa dibagi 2. Ini 4, ini 3. Kalau sudah sama dengan pembilangnya, gitu kan, nih Bapak garis biar nggak keliru. Sisa angkanya adalah 4. A pangkat 3, A pangkat 1 berarti, sorry ini kecoret lagi. A pangkat 3 dengan A pangkat 1. 3 ditambah 1 adalah A pangkat 4, gitu kan. B pangkat 1 ada temennya nggak ada, ditulis aja B pangkat 1. D pangkat 3, D pangkat 2. 3 ditambah 2 adalah D pangkat 5. Per angkanya 3, gitu kan. A pangkat 2, A pangkat 2. 2 ditambah 2 adalah A pangkat 4. C pangkat 4, C pangkat 2. 4 ditambah 2, C pangkat 6. D pangkat 1. Oh, nggak ada temannya, tulis D pangkat 1. Kalau sudah, ya udah. Huruf yang sama pangkatnya kita sederhanakan. Ini A pangkat 4 dengan A pangkat 4. Oh, habis berarti. B nggak ada temennya, C nggak ada temennya. Oh, ada nih D. D pangkat 5, D pangkat 1. 5 dikurang 1, 4. Sama dengan hasil akhirnya 4 B pangkat 1, D pangkat 4 per 3. A-nya habis, C-nya sisa C pangkat 6, D-nya habis. Berarti ini adalah jawabannya. Kalau masih belum paham, diulangi dari awal sampai bisa. Oke, lanjut contoh soal yang nomor 8 gitu ya. Bapak tulis manual aja contoh soal nomor 8. Bagaimana kalau sebuah perkalian pecahan dari X min 1 per 3 dikali X plus 1 per 13, gitu kan. Berarti pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Yang pembilangnya dulu berarti X min 1 gitu kan, dikali X plus 1 per 3 dikali 13, begitu. Berarti ini sama dengan X dikali X itu X kuadrat, X dikali 1 itu ditambah X, gitu kan. Lanjut min 1 dikali X itu berarti min X. Min 1 dikali 1 berarti min 1 per 3 dikali 13 berapa? 39. X dan X ini bisa disederhanakan, maka hasil akhirnya adalah X kuadrat min 1 per 39. Lanjut contoh soal nomor 9. Bapak pakai warna kuning deh. Bagaimana kalau bentuknya adalah pecahan 4 per X min 1 gitu kan, dikali dengan 2X per 3. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Ayo. Berarti sama dengan pembilang dikali pembilang. 4 dikali 2X itu 8X gitu kan, per penyebut dikali penyebut. X dikali 3 itu 3X, min 1 dikali 3 itu min 3. Maka ini adalah jawabannya. Contoh soal yang nomor 10. Bagaimana kalau bentuknya adalah 3A min B per 7 dikali gitu kan B per 2A min 1. Berarti pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Yang pembilangnya dulu 3A dikali B berarti 3AB, min B dikali B berarti min B pangkat 2 per 7 dikali 2A berarti 14A. 7 dikali min 1 berarti min 7. Selesai.
Paham sampai di sini? Kalau kita paham, lanjut. Oke, contoh soal yang nomor 11. Contoh soalnya adalah kalau misal A-2/3 dibagi 6 per A plus 2. Karena bentuk pembagian ini harus dibalik dulu. Jadi A-2/3 dikali A plus 2 per 3. Gitu kan? Berarti pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Sama dengan A-2 gitu kan? Dikali dengan A plus 2 per 3 dikali 3. Sama dengan A dikali A itu A pangkat 2. A dikali 2 itu ditambah 2A. Berarti kan min 2 dikali A berarti min 2A. Min 2 dikali 2 berarti min 4. Per 3 dikali 3 9. Berarti ini coret 2A dengan min 2A gitu. Sama dengan hasil akhirnya adalah A kuadrat min 4 per 9. Jadi jangan lupa kalau bentuknya pembagian dia harus dibalik dulu supaya menjadi bentuk perkalian. Kalau masih belum paham diulangi lagi sampai bisa. Yang terakhir ini adalah oleh-oleh dari Bapak tugas latihan 3.11 dan 3.12. 3.11 itu halaman 93. Nomor 1 sampai 5. Latihan 3.12 halaman 94. Nomor 1 sampai 5. Ini dikerjakan di buku tulis. Tulis soal pakai cara. Lalu ini dikumpulkan, dikirim ke mana biasanya? WA Bapak gitu ya. Maksimal jam berapa maunya. Oke, karena ini video nggak bisa diskusi kita ya, Bapak kasih waktu aja bahwa soal ini maksimalnya jam 4 sore. Pak, kalau misal jam 9 sudah selesai bagaimana? Ya langsung kumpulkan. Jam 3 sudah selesai langsung kumpulkan gitu ya. Yang masih bingung, yang masih belum paham silahkan boleh PC Bapak, bingungnya di mana, tidak pahamnya di mana, nanti Bapak bantu. Baik, itu saja. Terima kasih. Berarti hari ini kita sudah belajar tentang pecahan aljabar, bagaimana cara mengalihkan dan membagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.